Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Susi Susanti SKPMK dengan NIDN 4009127602. Saya merupakan salah satu dosen di jurusan Keperawatan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Bandung. Latar belakang pendidikan saya adalah magister pada bidang ilmu keperawatan komunitas. Saat ini, saya bergabung bersama tim kelompok bidang ilmu keperawatan komunitas sesuai dengan bidang keilmuan saya dan dipercaya untuk mengampu mata kuliah terkait bidang ilmu keperawatan komunitas. Dalam video ini, saya akan membagikan kegiatan proses pembelajaran pada mata kuliah pelayanan keperawatan primer untuk mahasiswa semester 5 program studi diploma 3 keperawatan dengan fokus pada topik asuhan keperawatan pada kelompok khusus, baik itu di sekolah dan pekerja. Adapun rencana pembelajaran semester atau RPS untuk mata kuliah ini dapat Anda akses melalui tautan berikut. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Sebagai seorang dosen, saya mempunyai tugas untuk mengamalkan Tridharma perguruan tinggi, yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma perguruan tinggi atau PDD UKAP TPT, khususnya di bidang pengajaran pada mata kuliah pelayanan keperawatan primer. Pemaparan mata kuliah pelayanan keperawatan primer disampaikan sebagai salah satu bentuk pemaparan dan proses delivery, interaction, dan assessment. Adapun sistematika pemaparannya terdiri dari deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, dan asesmen atau penilaian. Sebelum memulai mengajar, saya mempersiapkan rencana pembelajaran semester atau RPS. RPS ini disampaikan dan disepakati bersama dengan mahasiswa pada saat pertemuan pertama pembelajaran. RPS PBM di jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Bandung disusun sedemikian rupa agar memudahkan mahasiswa dalam memahami teori sekaligus mempraktikkan langsung di laboratorium. Berikut rincian RPS pelayanan keperawatan primer. Mata kuliah ini menguraikan konsep dan teori pelayanan kesehatan primer, kemudian konsep kesehatan masyarakat, demografi, primary healthcare, tren dan isu dalam keperawatan komunitas, serta pemberdayaan masyarakat. Bentuk pembelajaran terdiri atas teori dan praktik laboratorium menggunakan metode lecture, small group discussion, role play, dan simulation based learning atau demonstrasi. Kemudian, problem based learning dan discovery learning. Mata kuliah ini berada di semester 5 pada Prodi Diploma 3 Keperawatan dengan kode mata kuliah Kurin 19. Bobot SKS terdiri dari 2 SKS, terdiri dari 1 teori dan 1 praktik dengan tim teaching sebanyak 7 orang. Capaian pembelajaran Prodi diharapkan mahasiswa mampu melaksanakan praktik keperawatan dengan prinsip etis dan peka budaya sesuai dengan Kode Etik Perawat Indonesia. Selanjutnya, mahasiswa mampu memiliki sikap menghormati hak privasi, nilai budaya yang dianut, dan martabat klien, menghormati hak klien, dan memilih dan menentukan sendiri asuhan keperawatan dan kesehatan yang diberikan, serta bertanggung jawab atas kerahasiaan dan keamanan informasi secara tertulis, verbal, dan elektronik yang diperoleh dalam kapasitas sesuai dengan lingkup tanggung jawab. Selanjutnya, mahasiswa mampu menguasai konsep pelayanan kesehatan primer dan pemberdayaan masyarakat. Kemudian, mahasiswa mampu mengumpulkan data, menganalisa, dan merumuskan masalah, merencanakan, mendokumentasikan, dan menyajikan informasi asuhan keperawatan. Kemudian, mahasiswa mampu memberikan pendidikan kesehatan untuk meningkatkan pola hidup sehat klien dan menurunkan angka kesakitan. Dan terakhir, mahasiswa mampu melakukan pelayanan keperawatan primer. Bahan kajian dibagi ke dalam 14 pertemuan, teori dan praktikum. Teori pertama, konsep dasar kesehatan masyarakat. Teori kedua, faktor yang mempengaruhi status kesehatan. Teori ketiga, tren dan isu keperawatan komunitas mengenai penyakit menular dan penyakit tidak menular, dan konsep primary healthcare atau PHC. Teori keempat, demografi dalam keperawatan. Teori kelima, epidemiologi dalam keperawatan. Teori keenam, pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan, baik itu posyandu dan posyandu. Teori ketujuh, konsep pemberdayaan klien
atau keluarga atau komunitas atau masyarakat dengan penyakit menular dan penyakit tidak menular. Teori 8, upaya-upaya kesehatan nursing center. Teori ke-9, konsep keperawatan dalam pelayanan primer. Teori ke-10, konsep proses keperawatan dalam pelayanan primer. Teori ke-11, PKMD atau pembangunan kesehatan masyarakat desa. Teori ke-12, kebijakan pemerintah dalam program pembangunan kesehatan puskesmas. Teori ke-13, konsep asuhan keperawatan pada kelompok usia sekolah dan pekerja. Teori ke-14, peran fungsi dan tugas perawat dalam pencegahan penyakit menular dan penyakit tidak menular. Untuk mempermudah proses perkuliahan teori dan praktikum, kami menyusun bahan ajar berupa modul pembelajaran, panduan praktik, standar prosedur, dan daftar pilih. Untuk referensi, kami menggunakan beberapa referensi yang relevan dengan materi yang disampaikan berupa textbook atau e-book, antara lain. Saya juga menggunakan referensi pendukung yang berasal dari jurnal hasil penelitian dosen yang telah diintegrasikan ke dalam mata kuliah pelayanan keperawatan primer. Metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran ini adalah student-centered learning, di mana mahasiswa terlibat aktif dalam proses pembelajaran, di antaranya kuliah atau ceramah interaktif, contextual based learning, subject learning, dan discovery learning. Untuk metode pembelajaran praktikum, penyusunan dan penerapan beberapa metode pembelajaran seperti small group discussion, problem based learning, case study, bertujuan agar capaian pembelajaran pada mata kuliah ini dapat tercapai dengan optimal. Pertemuan pada kuliah ini dilakukan secara offline dengan tatap muka di kelas dan di laboratorium. Asesmen atau penilaian. Bentuk asesmen pada mata kuliah ini berupa unsur penilaian untuk teori dan praktikum. Adapun bobot teori sebanyak 60% terdiri dari UTS 35%, UAS 35%, penugasan 30%. UTS dan UAS menggunakan soal pinyin atau berupa soal kasus. Kemudian pelaksanaan UTS dan UAS melalui ujian CBT di ruangan yang telah tersedia dan disiapkan. Adapun bobot praktikum sebanyak 40% terdiri dari ujian praktikum sebanyak 30%, penilaian harian 50%, dan laporan praktikum sebanyak 20%. Demikian gambaran pemaparan mata kuliah pelayanan keperawatan primer, mulai dari delivery, interaction, dan assessment. Selanjutnya, saya akan memberikan gambaran video pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Sekarang, mari ikut bersama saya ke kelas untuk mengikuti PBM pelayanan keperawatan primer. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di mata kuliah pelayanan keperawatan primer. Sesuai dengan RPS yang sudah disampaikan koordinator, saya akan memberikan materi terkait pertemuan ke-13 atau T13 ya. Mungkin Anda sudah membaca RPS-nya ya. Dan apa saja materi yang akan disampaikan pada pertemuan kali ini. Sebelum ke materi, kita cek dulu terkait presensinya ya. Si Pen hadir semua hari ini? Hadir Ibu. Ya, tidak ada yang tidak masuk ya. Tidak ada Bu. Sambil pembelajaran absensinya diedarkan ya. Untuk dulu masuk ke materi ya. Kita lihat dulu capaian pembelajaran dari materi atau pertemuan T13 ini ya. Di RPS sudah ada sebetulnya, tapi kita ini lagi ya, bahwa capaian pembelajarannya adalah pertama, kita akan melakukan diskusi terkait materi asuhan keperawatan kelompok pada di sekolah ya. Dan ini nanti ada kaitannya dengan UKS. UKS ini apa? Usaha kesehatan sekolah ya. Anda ini dulu waktu di SD, SMP, SMA kan sudah ya? Ada di sekolah-sekolahnya UKS? Jalan nggak? Jalan. Oke ya, nanti kita diskusi terkait UKS atau asuhan keperawatan anak usia sekolah. Ya. Kemudian diskusi tentang materi asuhan keperawatan pada kelompok pekerja ya.
Dan yang terakhir adalah tetap ya mahasiswa itu dituntut untuk menyusun laporan terstruktur ya, tugas terstruktur itu membuat laporan terkait tugas kasus kesehatan untuk anak usia sekolah. Dan jadi untuk asuhan keperawatan kelompok ini yang akan kita bahas adalah di usia sekolah dan pekerja ya, sesuai RPS yang ditetapkan oleh koordinator mata kuliah ya. Kenapa? Terus kelompok usia sekolah atau UKS ya, ini kelompok yang memiliki kebutuhan tadi ya, yang memerlukan pertumbuhan, sehingga sasarannya adalah siapa? Ya, sekolah. Siapa lagi? Warga sekolah. Ya, warga sekolah siapa aja? Ada kepala sekolah sampai dengan satpam atau CS ya, atau di SDM apa penjaga sekolah ya, seperti itu. Dan yang jangan lupa ini ada orang tua wali ya, atau ya orang tua atau wali ya, yang biasanya mengantar anak sekolah ya. Juga nanti ada forum orang tua siswa ya. Kemudian kalau kelompok ini salah, ini harusnya pekerja ya, kelompok yang mempunyai resiko terserang penyakit. Kemudian ada beban kerja, ada ergonomi kerja. Selanjutnya adalah tenaga kerja itu sendiri. Siapa di situ? Pegawainya ya. Bisa jadi itu pegawainya itu pekerjanya itu buruh ya, bisa pegawai kantor, ibu juga pekerja di Politeknik Kesehatan jurusan keperawatan, pegawai gitu ya. Jadi asuhan kelompok, terusnya asuhan Anda ya, nanti ya bagaimana beban kerjanya apa, adakah Anda lihat nanti ergonomi kerjanya seperti apa, budaya kerjanya sampai seperti itu ya. Ya, dan diakhiri pasti dengan nursing proses ya, dari mulai pengkajian sampai dengan evaluasi. Baik, teman-teman, kita lanjutkan dengan asuhan keperawatan usia sekolah ya, atau kelompok di sekolah ya, atau tadi usaha kesehatan sekolah ya. Nah, capaian pembelajarannya apa saja ya? Hampir sama dengan tadi yang disebutkan di awal untuk kelompok. Ini khusus tapi ke sekolah ya. Kemudian kemampuan akhirnya diskusi ya terkait asuhan keperawatan kelompok di sekolah. Kemudian menyusun laporan. Pokok bahasan yang akan kita bahas hari ini ada 4 ya. Pertama adalah batasan usia sekolah. Batasan usia sekolah nanti ada ya, yang Anda tahu ada berapa batasan usia sekolah anak sekolah? Ya, Eriko. Menurut Permendikbud itu ada Kita diskusi dulu ya sekarang ya. Yang pertama ada sekolah dasar, sekolah menengah atas, sekolah menengah Pertama dulu, Ya, baru pertama, atas baru ya. atas. Ya, bagus ya. Jadi nanti batasan usia anak sekolah itu bisa dilihat dari nanti ini Eriko membaca berdasarkan Permendikbud ya. Nanti Permenkes bagaimana beda lagi ya. Kemudian masalah kesehatan anak sekolah. Masalah kesehatan anak sekolah biasanya apa saja? Ya, apa ini tuh namanya? Adel, gimana Del? Kalau masalah kesehatan pada anak sekolah itu biasanya ada kebutuhan nutrisi. Ya. Lalu ada Contoh nutrisi gimana? Ya. dari makanannya. Ya, kenapa biasanya di sekolah itu kenapa? Kalau jajannya biasanya sama. Jajanan ya, jajanan anak sekolah. Apalagi? Biasanya kebersihan diri yang kurang. Oke. Apa biasanya kalau di anak sekolah yang kebersihan anak Punya sengaja. kuku panjang? Makanya suka ada pemeriksaannya kuku setiap hari Senin itu, masih ingat Anda ya? Masih. Mengalami kan kemarin ya, waktu dulu ya kemarin. Terus apa lagi? Ada kebutuhan psikososial. Biasanya di sekolah itu ada Perundungan ya, bullying ya, yang lagi marak sekarang ya terkait perundungan. Bagus nih Del, siapa lagi yang mau ini, apa lagi selain ini masalah kesehatan, apa lagi yang ada di sekolah? Masih ingat dengan jamban anak sekolah? Bagaimana anak sekolah di sekolah Wulan waktu SD, SMP bersih nggak? Kurang bersih mungkin Kurang karena bersih. kesadarannya belum seperti orang yang dewasa gitu. Kalau anak kecil tuh masih Ya. kurang menjaga. Kebersihan. Bagus ya, jadi gitu ya pengalaman Anda. Mungkin kalau Anda sekolah di sekolah IT ya, sekolah kelas internasional atau apa Islam terpadu misalnya, itu sudah bagus ya karena swasta. Tapi kalau yang di negeri apa yang terjadi ya? Siapa yang sekolahnya di luar negeri atau di negeri? Di dalam negeri ya pasti ya, sekolah negeri ya. Seperti itu jambannya itu yang menjadi permasalahan. Kemudian proses yang selanjutnya program kesehatan untuk anak sekolah ya.
Salah satunya adalah tadi yang Anda sebutkan, usaha kesehatan sekolah. Nah, sekarang supaya Anda membukanya, coba ya lihat dulu. Anda bisa baca bahwa cobalah saudara ingat kembali ya pada saat Anda di SD, SMP, SMA ya. Anda amati ya atau ya ingat-ingat lagi bagaimana pelayanan kesehatan khususnya pada anak usia kelompok anak usia sekolah di tempat saudara dulu ya. Kemudian terus selanjutnya apakah program UKS-nya sudah berjalan ya? Apakah program Perkesmasnya di wilayah binaan sekolah Anda itu sudah berjalan? Nah, itu yang menjadi pokok bahasan sekarang ya. Jadi review lagi ke sekolah-sekolah asal Anda dulu ya, dari mulai SD, SMP, SMA. Jadi, adakah perbaikan tidak ya terutama dalam ini ya pelayanan kesehatannya ya. Tempat cuci tangannya adakah ya? Ingat waktu zaman pandemi Covid ya dulu ya, tempat cuci tangan itu menjadi suatu keharusan ya. Kami pernah melakukan penelitian di tahun 2022 ya terkait kesiapan anak sekolah dalam menghadapi tatap muka ya. Pada tahun 2022 kan selesai ya pandemi selesai, kan harus persiapan ya para anak sekolah ini untuk masuk lagi ke sekolah secara luring ya atau offline. Tapi protokolnya ketat sekali ya. Dari mulai fasilitas kesehatan sekolahnya kita lihat ya. Kemudian selanjutnya adalah dari warga sekolahnya, bagaimana kesiapan dari kepala sekolah, guru ya, tenaga TU, kemudian siswanya itu sendiri sampai ke pengantar siswa ya. Bisa itu orang tua, bisa itu wali gitu ya. Seperti itu ya teman-teman. Jadi nyambung dengan materi. Jadi penelitian kami itu saya, Bu Metia, Pak Yoga tahun 2022 itu di Kota Cimahi ya, itu melihat kesiapan dari protokol sekolahnya, kita lihat fasilitas kesehatan sekolahnya ya. Jadi mulai dari gerbang sekolah sampai dengan kembali lagi ke sekolah, ke rumah gitu ya, dilihat ya bagaimana perjalanan di sekolah, menuju sekolah, pulang dari sekolah, sampai di sekolahnya juga dilihat ya. Pemakaian masker dulu ya, sanitizer itu menjadi hal yang harus dibawa ya setiap hari. Tahun 2021 ya, dan itu dan kami melakukan penelitian 2022 ya seperti itu. Masuk ke UKS itu sendiri ya, usaha kesehatan sekolah. Terkait trias UKS ya. Trias UKS di sekolah itu apa saja? Trias tiga. Saya Bu. Ya. Gimana Erma? Iya Bu, yang trias UKS itu ada 3. Yang pertama pendidikan kesehatan, yang kedua pelayanan kesehatan, yang ketiga pembinaan lingkungan kehidupan sekolah sehat Bu. Sekolah sehat. Nanti kaitannya dengan nomor 3 ini kita akan melihat kriteria sekolah sehat ya menurut versi UKS, menurut Permenkes ini ya. Kita lihat, nah ini ya program selain UKS kita ada BIAS ya, kemudian ini ya sekolah sehat ya. Sekolah sehat ini adalah tujuannya adalah kondisi yang ideal ya. Kondisi yang ideal nanti bisa Anda lihat. Nah, ada 10 kriteria sekolah sehat ya. Bagaimana kepadatan ruang kelas. Ini sudah memenuhi kriteria sehat belum ya? Ya, karena batasannya minimal 1,75 meter persegi per anak ya. Nah, kalau Anda nanti melihat pada saat pengkajian nantinya di klinik Anda PKK primer di semester depan ya, melihat sekolah tuh lihat sesuai nggak dengan kepadatan ruang kelasnya, sesuai nggak dengan kesiapan sekolah gitu ya. Kemudian tingkat kebisingan nih ya. Kalau yang di kota nih yang sering macet, ada yang orang Bandung mungkin ya. Ya itu kan ya. Jadi di kebisingan di atas 45 desibel itu akan mengganggu konsentrasi ya belajar. Bagaimana dengan kampus kita ya? Ya dekat rumah sakit pasti Anda mendengar sirine ya, itu kan kebisingan ya, contoh kebisingan. Yang ketiga memiliki lapangan ya untuk aktivitas fisik daripada siswa ya. Baik, siswa juga selain siswa siapa lagi, guru bisa ya, olahraga ya, tenaga TU dan kemudian memiliki lingkungan sekolah yang bersih ya.
bagusnya lagi rindang dan nyaman ya seperti itu. Kemudian memiliki sumber air yang memadai atau ya. Kemudian ventilasi kelas ya, ini harus ada pertukaran. Kalau yang AC seperti ini nggak masalah ya. Tapi yang tidak ada AC itu ventilasinya harus ini ya. Kemudian pencahayaan kelas yang memadai ya, cukup terang. Bagaimana kalau di daerah ya gelap gitu ya? Sudah seperti apa bangunannya ya kan juga memenuhi enggak? Yang kedelapan memiliki kantin sekolah. Sudahkah ya di sekolah-sekolah Anda kantin sekolah sehat ya? Yang memenuhi syarat kesehatan. Selanjutnya ini yang paling penting nih ya, yang menjadi keluhan, menjadi sumber masalah adalah toilet bersih ya, kamar mandi bersih ya. Ini ada aturan rasionya ya, kita lihat. Rasionya itu untuk laki-laki ya, siswa laki-laki itu 1:40, untuk siswa perempuan 1:25 ya, ada ketentuannya. Karena banyak kasus kalau anak sekolah itu menahan pipis ya, menahan pipis. Jadi timbullah masalah baru, masalah ya terkait dengan perkemihan, ginjal, banyak yang karena gara-gara menahan pipis ya. Itu karena sekolahnya kamar mandi sekolahnya jorok ya, nggak mau ya, jadi ditahan ya sampai pulang rumah. Kemudian yang terakhir adalah ini, karena menetapkan kawasan tanpa rokok. Sudahkah ya, adakah ya di sekolahnya itu. Nah ini ya yang harus Anda pahami, kriteria 10 kriteria sekolah sehat. Selanjutnya kita masuk ke nursing proses atau proses keperawatan. Apa yang harus ya Anda nanti gali pada saat melakukan asuhan keperawatan kesehatan, terutama dalam pengkajiannya ya. Pengkajian ya. Ini terkait tadi trias UKS yang disampaikan Erma ya tadi ya. Pelayanannya ada apa ya di situ ya. Jenis kesehatan, jumlah guru UKS ya, jumlah kader kesehatan ya, kondisi ruangan UKS memenuhi syarat tidak ya, obat-obatannya tersedia ya dan sebagainya. Kemudian data kegiatan UKS di jalan tidak ya, yang sakit itu didokumentasikan ya, kapan waktunya. Pendidikan kesehatannya ya, ini terkait dengan ya tadi ya, personal hygiene di anak sekolah, contohnya ini kulit, kuku, rambut, telinga, gigi ya, diperiksa ya oleh guru atau siswa terlatih ya. Anda pasti kenal dengan istilah dokter cilik ya, perawat cilik bahkan sekarang lagi dikembangkan ya, untuk mengkaji atau melakukan screening kesehatan pada anak sekolah ya. Jadi nanti Anda masuk ke lapangan sudah ya, bekal ilmunya sudah ya, perawatan anak sudah dapat ya. Tapi nanti kita ada format khusus ya, format pengkajian khusus terkait screening anak sekolah. Kemudian kesehatan lingkungan ini terkait dengan tadi ya, kebersihan kamar mandi salah satunya ya, dan ketersediaan wastafel ya untuk cuci tangan. Nah ini contoh dari screening kesehatan anak sekolah ya, pada saat Puskesmas memberikan format ya kalau sedang mendata kesehatan anak sekolah. Ini contohnya dari mulai riwayat imunisasi ditanya sampai dengan tinggi badannya ya, sampai dengan ya kebugaran jasmaninya ya, siswa itu dilihat. Terus, nah ini format dari pengkajian kesehatan anak sekolah ya. Nanti kita pelajari di praktikum P9 dan P10 ya. Setelah materi ini selesai, nanti di minggu ke berapa ya, P9-10 pokoknya ya, untuk praktikumnya ya, Anda mempelajari format-format ini ya, apa saja yang nanti akan yang menjadikan data untuk pengkajian anak sekolah. Ya, Tio. Ya, izin bertanya, Bu. Selain kelompok dari anak usia sekolah dan pekerja gitu, Bu, kelompok mana juga yang membutuhkan perhatian khusus sebagai kelompok khusus gitu? Ya, bagus nih pertanyaan Rio ya. Selain anak sekolah yang berhubungan dengan pertumbuhan dan perkembangan, siapa lagi yang menjadi sasaran di pelayanan keperawatan primer ini ya? Kelompok khusus mana lagi? Ya, selain anak sekolah dan tadi di awal tetap pekerja, siapa lagi? Ya, kelompok mana lagi? Siapa yang mau jawab? Ibu hamil, bagus ya. Ibu hamil. Nah lagi?
lansia, itu kan di kelompok-kelompok sasaran Anda. Siapa lagi? Kelompok dewasa ya dengan penyakit menular, tidak menularnya, apa lagi? Kelompok mana lagi? Balita. Ya, nanti kita kan karena udah belajar ILP ya, integrasi layanan primer. Jadi semua siklus kehidupan itu harus menjadi ya program pemerintah itu menjadi sasaran dari tenaga kesehatan ya. Dari mulai bayi sampai dengan baik, sekarang pertanyaan dari Ibu ya. Untuk 10 poin kriteria sehat. Siapa yang akan bisa menjawab 10 kriteria sekolah sehat itu apa saja? Coba, Ya, Ibu. Jadi yang 10 kriteria sekolah sehat itu yang pertama ruangan kelasnya itu 1,75 meter persegi. Bagus. Lagi? Terus kebisingannya juga yang rendah kebisingan. Terus Yang ketiga, Ya. yang ketiga itu memiliki lapangan dan aula. Terus lingkungan yang bersih, air yang bersih, toilet yang bersih, terus ventilasi yang memadai, pencahayaan yang memadai, terus ada bebas tanpa rokok, kawasan bebas tanpa rokok, dan kantin yang sehat. Kalau sudah tidak ada pertanyaan dan Anda tadi ditanya sama Ibu sudah bisa ya, Anda bisa menjawab pertanyaan, mudah-mudahan ini menjadi indikator bahwa Anda sudah memahami daripada materi pertemuan 13 ini. Untuk materi kelompok khusus pekerja nanti akan kita lanjutkan. Demikian pertemuan kali ini kita akhiri. Terima kasih atas kerjasamanya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini dokumentasi kegiatan praktikum P9 dan P10 bersama mahasiswa dalam tahap pengkajian, di mana mahasiswa dibimbing dosen dalam mempelajari format pengkajian kesehatan sekolah dan kesehatan pekerja. Demikian video pembelajaran pelayanan keperawatan primer kali ini. Saya berharap metode dan pengalaman belajar yang telah saya sampaikan dapat memberikan kontribusi positif dalam pengembangan profesi dan sebagai bekal praktik pelayanan keperawatan primer di semester berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.